Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama saya channel Abu 26. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang fikih dengan memakai buku Fiqhul Wadih, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah sampai ke jilid 3 dari buku Al-Fiqhul Wadih. Dan alhamdulillah kita sudah menamatkan buku jilid pertama dan kedua. Selanjutnya kita akan membahas atau mempelajari Al-Fiqhul Wadih, taklif yang disusun oleh Mahmud Yunus, jilid 3. Baiklah, kita mulai saja. Pada bab yang pertama di buku Fiqhul Wadih yang ketiga ini, yaitu bab Al-Udhiyah. Al-Udhiyah. Taro, kamu lihat, fi yaumi Idul Adha, di hari raya Idul Adha, anna ba'dal muslimina, bahwa sebagian orang muslim, yadhbahuna, menyembelih atau memotong, gonaman, kambing, au bakoratan, atau sapi, wa yuwazzi'una, dan membagikannya, lahmahu, dagingnya, lil fuqara'i, untuk para fakir, wal masakin, dan kaum miskin, taqarruban, untuk mendekatkan diri, ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Wahada, dan ini, yusamma, dinamakan al-udhiyah, dinamakan udhiyah, ay al-qurban, atau kurban. Wal udhiyatu, dan udhiyah adalah sunnatu kifayatin, sunnah kifayah, yaitu sunnah yang sudah gugur ketika sudah dilakukan oleh sebagian di antara kita, fi haqqi ahlil baitil wahidi, di dalam hak satu keluarga, idza kasuro adaduhum, apabila banyak jumlah orangnya atau anggotanya. Wa in kana, dan apabila fardan wahidan, satu orang saja, wa tusannu lahu, maka disunahkan kepadanya, al-udhiyatu, untuk berkurban, sunnah ain, yaitu sunnah. Wa yabtadi'u, dan dimulai, waktul udhiyah, waktunya berkurban itu atau udhiyah, mim ba'di, setelah mudiyyi miqdari sholati raka'atain, setelah selesai sholat 2 rakaat, wa khutbataini, dan 2 khutbah, min tulu'i syamsi, dari mulai terbitnya matahari, yaumi Idul Adha, ketika di hari Idul Adha,
ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari, fi akhiri ayyamit tasyrik, di akhir hari-hari tasyrik. Apa itu hari-hari tasyrik? Wa ayyamut tasyriki, hari-hari tasyrik itu ya yaitu al-hadi asar, wasani asar, wasalis asar min Zulhijjah, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi dimaksudkan berkorban itu kapan waktunya? Yaitu setelah selesainya sholat 2 rakaat dan 2 khutbah, dari mulai terbitnya matahari pada hari Idul Adha sampai terbenamnya matahari di akhir hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik itu adalah 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi terakhir boleh berkurban adalah di tanggal 13 bulan Zulhijjah di sore harinya, yaitu setelah asar sebelum maghrib. Itu adalah akhir untuk waktu berkurban Idul Adha. Wa takunul udhiyatu, dan kurban itu adalah dengan bidhabhi, dengan memotong jaz'ati do'nin au kabshin, seekor domba. Balagha umruha, yang mana umur domba tersebut sudah mencapai sanatan 1 tahun, wadaholat, menuju atau masuk di sanah as-saniyah, pada tahun kedua dari umurnya. Jadi dombanya sudah berumur 1 menuju umur 2 tahun. Au saniyati ma'zin, atau seekor domba balagha umruha, yang umurnya sampai sanataini, 2 tahun, wadaholat, dan masuk fi salisah, umur yang ketiga tahun. Wa hadhil udhiyah, dan udhiyah atau kurban ini tujzi'u, dipahalakan, lil fardil wahid, untuk 1 orang, atau di ahlil baitil wahid, atau untuk 1 keluarga. Amal baqaru, adapun sapi, awil jamusu, ataupun kerbau, alladhi, yang lahu sanatani, yang umurnya sudah 2 tahun, wadahola fisalisah, dan masuk ke umur yang 3 tahun, fayujzi'u, maka pahalanya lisab'ati, untuk 7 ashasin, orang. Wala tudzi'ul udhiyah, dan kurban atau udhiyah itu tidak berpahala bizabhil hayawanati, dengan memotong hewan-hewan al-awra az-zahir, yang cacat, yang jelas terlihat awaruha, kecacatannya. Wala, dan tidak al-arja, yang pincang, az-zahir, yang jelas arajuha, kepincangannya. Walal hazilah, dan juga tidak untuk yang binatang kurus, wala maksuratil qarni, dan tidak untuk yang tanduknya pecah, in qalla lahmuha, dan juga sedikit dagingnya. Wala maqtu'atil udhun, dan juga tidak untuk hewan yang daun telinganya terpotong. Awiz zanabi, atau buntutnya yang terpotong,
awil lisani atau lisannya yang terpotong. Jadi ketika kita berkorban pun kita harus memilih binatang yang sehat dan baik. Ya, karena apa? Karena ketika kita berkorban dengan hewan yang cacat, maka di sini dijelaskan insya Allah tidak ada pahalanya atau tidak diterima. Apalagi yang cacatnya kelihatan, ya, ataupun dengan kurban yang arja, yang pincangnya kelihatan juga az-zahir, dengan kambing atau sapinya itu berjalan terpincang-pincang, itu tidak dibenarkan. Atau yang hazilah, atau yang kambing atau sapi yang kurus, atau yang maksuratul korni, atau yang cacat dalam arti tanduknya sudah pecah, dan muha, dagingnya sedikit. Wala maktu'atil udhuni, dan juga cacat-cacat yang kecil seperti yang daun telinganya sudah terpotong, atau zanab ataupun ekornya yang sudah terpotong, awilis atau lidahnya yang sudah terpotong. Maksudnya di sini adalah bahwa kita berkorban adalah dengan binatang ternak yang terbaik. Wa yushtaratu, dan disyaratkan fil udhiyah dalam berkurban, ayyu'tal fuqara'u, untuk memberikan kepada para fakir juz'an, sebagian, min lahmiha, dari dagingnya, bisyartin, dengan syarat ayyakuna, daging tersebut najian, mentah saja, tidak usah dimasak terlebih dahulu. Wa yusannu tasadduqu, dan disunahkan untuk bersedekah bijami'i lahmiha, dengan seluruh dagingnya, illa luqaman, kecuali menyisakan sepotong atau sebagian kecil saja, ya'kuluha, untuk yang berkorban itu memakan dari daging kurbannya sedikit, lit tabaruk, untuk tabaruk atau mengambil berkahnya. Kita lanjut. An Anas bin Malikin, dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yudhi, pernah berkurban bikabsyaini, dengan 2 domba. Baik, itu saja untuk sementara waktu, yaitu bab pertama dari buku Fiqhul Wadi jilid ketiga ini, yaitu bab al-udhiyah. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang dengan bab selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.